Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farel Ahmad Reswara dengan NIM G00251117 dari kelompok A7. Izin memaparkan terkait materi anatomi. Oke, F. Langsung saja, yang pertama kita menuju ke perjalanan oosit. Nah, perjalanan oosit itu sebenarnya cukup simpel. Yang pertama itu dari ovarium yang menghasilkan, yang mana secara endokrin itu dia menghasilkan oosit. Nah, lalu oosit ini dia menuju Fibriae, terus habis itu ke infundibulum tubae uterina. Yang mana bedanya dengan abdomen pria itu pada wanita membuka ke arah kavitas peritonealis melalui ostium abdominal, tubae uterina serta membentuk struktur mukosa seperti jari-jari tangan yang disebut sebagai fibriae tadi yang fibriae yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, fibriae ini dia menempel pada fascies medialis ovary yang disebut fibriae ovarica. Terus dia ke ampula tubae uterina, terus ke isthmus tubae uterina, yang mana ini bagian paling sempit yang berbatasan dengan dinding uterus. Nah, terus dia masuk ke dalam itu dia ke pars intramural atau interstisial, yaitu bagian tuba yang dia itu tuh nembus ke myoenteriumnya dan terbuka ke cavum uteri melalui ostium uterinum tubae uterina. Terus akhirnya nanti nyampe ke cavum uteri yang merupakan ruangan di dalam uterus. Nah, tempat paling sering terjadinya fertilisasi itu di mana sih? Nah, sebenarnya ini tuh sudah cukup simpel kita lakukan yaitu tempat terjadinya itu adalah di ampula tuba uterina. Kenapa? Karena yang pertama bagian ampula ini dia tuh bagian tuba yang melebar. Nah, dan juga semakin mendekati uterus itu dia ketebalan lapisan ototnya pada dinding ampula itu semakin menebal sehingga memungkinkan terjadinya sering fertilisasi. Terus juga ini dia tuh tempat penunggu sel telur yang mana setelah ovulasi oosit sekunder atau sel telur itu dia dilepaskan dari ovarium dan ditangkap oleh fibriae lalu masuk ke ampula. Nah, sel telur ini dia bakal tetap di ampula dulu sambil menunggu spermanya tuh buat datang untuk membuahi. Nah, terus habis itu lingkungannya tuh juga mendukung. Nah, struktur ampula itu dia memiliki lipatan-lipatan mukosa yang kompleks dan dilapisi silia yang membantu pergerakan sel telur serta memberikan lingkungan nutrisi yang optimal bagi sperma dan oosit. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa fornix posterior itu begitu penting untuk klinis. Nah, fornix posterior itu apa? Kita harus masuk ke pembahasan vagina dulu. Vagina itu ke bagian porsio vaginalisnya. Nah, vagina itu kan mengelilingi porsio vaginalis cervix uteri. Nah, fornix posterior ini dia itu kantung yang terbentuk pada perlekatan di bagian dorsal. Nah, sedangkan untuk fornix anterior dan lateralnya itu dia cekungan yang lebih kecil di ventral dan lateral. Nah, ini dia untuk fornix posteriornya yang kecil ini, buntu ini. Nah, terus karena dia buntu, sebentar. Nah, dia kan penting ini secara klinis. Kenapa? Karena dokter itu dapat menggunakan fornix posterior ini sebagai jalur untuk apa? Untuk melihat dan mengakses kondisi yang ada di rongga pelvis. Nah, alasannya juga ada beberapa hal. Nah, karena tadi dia itu lokasinya itu dia ada di dekat kantung Douglas. Nah, kantung Douglas ini itu tempat berkumpulnya cairan-cairan abnormal seperti nanah. Nah, terus habis itu ini tuh bisa digunakan untuk diagnosis seperti yang aku bilang sebelumnya, yaitu untuk melihat dan mengakses kondisi rongga pelvis. Dan juga di daerah fornix posterior ini juga bisa digunakan untuk mengambil cairan dari rongga perut. Terus bisa menjadi akses untuk prosedur medis atau bedah, terus berguna untuk pemeriksaan ginekologi untuk mendeteksi nyeri atau kelainan. Terus selanjutnya, nah, kita ambil dari kasus lain deh. Misalnya ada terkena yang namanya pelvic inflammatory disease, yang mana patogen ini dapat melakukan invasi ke dalam tubuh melalui hubungan seksual dan berjalan ke atas melalui uterus hingga memasuki tuba uterina. Nah, hal ini tuh bisa mengakibatkan timbulnya infeksi pada tuba yang disebut sebagai salpingitis. Nah, adanya infeksi ini itu dapat disertai dengan adanya kebocoran pus ke dalam cavum peritoneum dan berkumpul di cavum Douglas atau excavatio recto uterina yang mengakibatkan pelvis peritonitis. Nah, buat mencegah terjadinya general peritonitis,
pus itu yang tadi yang masuk itu dia dapat dikeluarkan dengan apa? Dengan yang pertama itu dengan sayatan pada fornix posteriornya. Nah, ini pentingnya fornix posterior pada klinis. Nah, sayatan pada fornix posterior vagina ini nama metodenya itu disebut sebagai kolpotomi. Nah, sedangkan pengeluaran cairan dari kavum Douglas itu dapat dilakukan dengan kultosentesis. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.